Sahabat Surya, diceritakan pada zaman dahulu, di dunia yang penuh misteri dan keajaiban, dua kerajaan besar berdiri di benua yang dikelilingi oleh lautan luas. Di sebelah timur, terdapat kerajaan Sanca, yang dikenal karena kebijaksanaan dan kekuatan militer mereka. Di sebelah barat, terdapat kerajaan Kobra, yang memiliki pasukan elit dan strategi perang yang tak tertandingi. Konflik antara kedua kerajaan ini dimulai ketika Raja Sanca, yang dikenal sebagai Raja Zephyrus, menuntut wilayah perbatasan yang kaya akan sumber daya alam dari kerajaan Kobra. Raja Kobra, yang bernama Raja Viper, menolak tuntutan tersebut dengan tegas. Kedua raja ini memiliki ambisi besar dan tidak akan mundur. Pertempuran pertama terjadi di Pulau Naga, sebuah pulau terpencil yang menjadi medan perang. Pasukan Sanca dan Kobra bertemu di tengah hutan lebat. Di bawah sinar matahari yang menyengat, pedang dan tombak beradu, dan darah mengalir di tanah. Kedua belah pihak saling menghormati, tetapi tak ada yang ingin mengalah. Raja Zephyrus memimpin pasukan Sanca dengan gagah berani. Dia memiliki pedang ajaib yang diberikan oleh Dewa Angin, yang memungkinkannya mengendalikan badai dan petir. Di sisi lain, Raja Viper mengandalkan kecepatan dan ketangkasan. Dia memiliki racun mematikan yang dapat menghabisi musuh dalam hitungan detik. Pertempuran berlangsung selama berhari-hari. Pasukan Sanca dan Kobra saling menghancurkan benteng-benteng pertahanan, dan darah terus mengalir. Namun, di tengah pertempuran, terjadi peristiwa yang mengubah segalanya. Seorang prajurit muda dari kerajaan Sanca, bernama Lysandra, menemukan sebuah gulungan kuno di reruntuhan kuno. Gulungan itu berisi ramalan tentang senjata legendaris yang dapat mengakhiri perang. Senjata itu disebut Golden Dragon, dan katanya hanya bisa ditemukan di dalam gua tersembunyi di Pulau Naga. Lysandra memutuskan untuk mencari naga emas. Dia berlayar sendirian ke pulau itu, menghadapi bahaya dan rintangan. Setelah berhari-hari mencari, dia menemukan gua yang dijaga oleh seekor naga raksasa. Dengan keberanian dan kecerdikan, Lysandra berhasil mengambil naga emas. Ketika dia kembali ke medan perang, dia menemui kedua raja dan menawarkan senjata itu sebagai simbol perdamaian. Raja Zephyrus dan Raja Viper menyadari bahwa perang hanya akan menghancurkan kedua kerajaan. Mereka setuju untuk mengakhiri pertempuran dan berdamai. Naga emas kemudian diletakkan di antara kedua kerajaan, sebagai tanda persahabatan dan kesepakatan. Kerajaan Sanca dan Kobra bersatu, dan pulau itu menjadi tempat perdamaian. Lysandra dihormati sebagai pahlawan yang mengakhiri perang dan menyelamatkan kedua kerajaan. Lysandra adalah seorang prajurit muda dari kerajaan Sanca. Ia tokoh yang memainkan peran penting dalam mengakhiri perang antara Sanca dan Kobra. Lysandra memiliki rambut hitam panjang yang selalu diikat dengan kuncir. Matanya tajam dan penuh tekad. Dia mengenakan baju besi yang diberikan oleh ayahnya, seorang prajurit terkenal di kerajaan Sanca. Lysandra dikenal karena keberaniannya. Dia tidak takut menghadapi bahaya dan selalu berada di garis depan medan perang. Ketika dia menemukan gulungan kuno yang berisi ramalan tentang naga emas, dia memutuskan untuk mencari senjata itu sendirian. Lysandra bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang sarjana. Dia mempelajari sejarah, mitos, dan legenda di perpustakaan kerajaan. Kecerdasannya membantunya memecahkan teka-teki dan menemukan gua tempat naga emas berada. Meskipun dia adalah seorang prajurit, Lysandra memiliki hati yang lembut. Dia peduli pada rakyatnya dan ingin melihat perdamaian di kerajaannya.
Kesetiaannya pada Raja Zephyrus dan tekadnya untuk mengakhiri perang membuatnya berani menghadapi naga raksasa di Pulau Naga. Lysandra berlayar sendirian ke Pulau Naga, menghadapi badai dan monster laut. Dia percaya bahwa naga emas adalah kunci untuk mengakhiri perang. Di dalam gua, dia menghadapi naga yang menjaga naga emas. Dengan kecerdikan dan keberanian, dia berhasil mengambil senjata legendaris itu. Setelah perdamaian tercapai, Lysandra dihormati sebagai pahlawan. Patungnya didirikan di Pulau Naga, dan setiap tahun ada perayaan untuk mengenang peran pentingnya. Dia mengabdikan sisa hidupnya untuk memastikan perdamaian berlanjut di antara kedua kerajaan. Sejak saat itu, Pulau Naga menjadi tempat suci yang dijaga oleh para pendeta dan pejuang dari kedua kerajaan. Sahabat Surya, begitulah cerita tentang Kerajaan Sanca dan Kerajaan Kobra. Ini hanyalah cerita fiktif yang bersumber dari cerita dan dongeng yang kami peroleh dari beberapa sumber. Terima kasih, sampai jumpa.